Halo semua, selamat datang kembali di Drive to Drive Self. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sudah sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana cara menghadapi orang-orang toksik. Tapi kali ini, kita akan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dengan memanfaatkan prinsip-prinsip filosofi Stoikisme. Filosofi ini telah dikenal sejak zaman kuno dan dapat memberikan kita panduan yang bijaksana dalam menghadapi orang-orang yang memicu emosi negatif dalam diri kita. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. 1. Kenali diri sendiri. Salah satu konsep utama dalam Stoikisme adalah oikeiosis, yang berarti penyesuaian diri atau penyatuan dengan alam semesta. Artinya, kita perlu mengenali diri kita sendiri secara mendalam. Ketika kita memahami nilai-nilai, kekuatan, dan kelemahan kita, kita akan lebih mampu menghadapi orang-orang toksik dengan sikap yang tenang dan bijaksana. 2. Prinsip kontrol diri. Seorang stoikus mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki adalah pikiran dan tindakan kita sendiri. Oleh karena itu, ketika kita dihadapkan pada perilaku toksik orang lain, penting untuk mengingat bahwa kita tidak dapat mengendalikan tindakan mereka, tetapi kita dapat mengendalikan reaksi dan respons kita terhadap mereka. Ini adalah inti dari prinsip kontrol diri dalam Stoikisme. 3. Latihan sabar. Seorang stoikus percaya bahwa kebahagiaan bukanlah hasil dari hal-hal eksternal, tetapi dari kebijaksanaan dalam menanggapi situasi. Dengan demikian, latihan sabar menjadi kunci dalam menghadapi orang-orang toksik. Daripada merespons dengan emosi negatif secara spontan, latihan sabar memungkinkan kita untuk merespons dengan tenang dan bijaksana. 4. Terima kebenaran. Seorang stoikus memahami bahwa ada hal-hal dalam hidup yang berada di luar kendali kita. Oleh karena itu, mereka belajar untuk menerima kenyataan apa adanya. Ketika kita dihadapkan pada perilaku toksik orang lain, penting untuk mengakui bahwa kita tidak dapat mengubah orang tersebut, tetapi kita dapat mengubah cara kita meresponsnya. 5. Fokus pada hal-hal yang dapat diubah dalam setiap situasi. Ada dua hal, hal-hal yang dapat kita kontrol dan hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Seorang stoikus memfokuskan perhatiannya pada hal-hal yang dapat dia kendalikan, seperti sikap dan tindakannya sendiri. Dengan memusatkan energi kita pada hal-hal yang dapat kita ubah, kita dapat mengurangi stres dan kecemasan yang disebabkan oleh orang-orang toksik. 6. Latihan empati. Meskipun stoikisme seringkali dikaitkan dengan kontrol diri yang kuat, seorang stoikus juga diharapkan memiliki empati terhadap orang lain. Dengan melihat dari sudut pandang orang lain, kita dapat lebih memahami alasan di balik perilaku mereka. Ini membantu kita untuk tidak merasa terlalu terpengaruh oleh perilaku toksik mereka dan merespons dengan lebih bijaksana. 7. Prinsip tidak terpengaruh. Seorang stoikus percaya bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari faktor eksternal. Oleh karena itu, penting untuk tidak terlalu terpengaruh oleh perilaku orang-orang toksik. Dengan mempertahankan ketenangan batin dan keseimbangan emosional, kita dapat tetap tenang dan terfokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita. 8. Latihan bersyukur. Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, seorang stoikus menghargai kehidupan yang diberikan kepadanya. Meskipun kita mungkin dihadapkan pada orang-orang toksik, kita dapat bersyukur atas kesempatan untuk belajar dan tumbuh dari pengalaman tersebut. Dengan bersyukur atas setiap momen dalam hidup kita, kita dapat mengubah perspektif kita dan menghadapi orang-orang toksik dengan lebih baik. Jadi, itulah 8 cara cerdas untuk menghadapi orang-orang toksik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip filosofi Stoikisme, dengan mengenali diri sendiri, mengendalikan diri, berlatih sabar, menerima kenyataan, fokus pada hal-hal yang dapat diubah, melatih empati, tidak terpengaruh, dan bersyukur. Kita dapat menghadapi situasi apapun dengan sikap yang bijaksana dan tenang. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan satu lagi, tolong di-share agar orang lain tahu tentang channel ini. Terima kasih.